Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintah agama, menjauhi semua larangan-larangan Allah, larangan-larangan agama. Sesungguhnya ketakwaan akan membawa kehidupan seseorang menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Allah senantiasa memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan,
dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian dalam level sosial, suatu masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negeri orang-orang itu akan dijadikan negeri-negeri yang baik, negeri-negeri yang penuh dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ketakwaan yang perlu kita tanamkan di dalam hati sanubari kita masing-masing adalah bagaimana kita menata visi dan misi kehidupan kita di dunia ini. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun, wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi syamlahu, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Hadis ini berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya mengatur visi misi dalam kehidupan di dunia ini. Hadis pertama, di dalam hadis tadi dikatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu", siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan perjuangannya, maka orang ini akan diberi 3 anugerah oleh Allah. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah menjadikan rasa kaya di hatinya. Artinya apa? Orang ini diberikan kaya hati. Orang yang hatinya kaya, maka orang ini tidak akan pernah dilanda galau, tidak akan dilanda risau, tidak akan dilanda cemas, tidak akan dilanda gelisah, dilanda susah tentang masa depan atau tentang rezeki yang akan datang. Mengapa? Karena hatinya diberikan rasa kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya orang yang kaya hati. Dan kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Di mana orang yang kaya hati, hatinya, pikirannya tidak akan merasakan risau, galau, gelisah, dan susah tentang rezeki yang akan datang. Ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pikirannya hanya urusan akhirat. Apapun yang dia lakukan, pertimbangannya adalah pertimbangan akhirat. Dalam setiap langkah yang dia kerjakan, apakah di dalam berbisnis, berperilaku sosial, maupun di dalam keluarga, atau dalam apapun, berpolitik, orang yang tujuannya akhirat, anugerah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kaya hati. Kemudian yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu, Allah himpunkan baginya orang-orangnya. Artinya orang yang pikirannya akhirat terus, ini akan disenangi oleh banyak orang. Orang ini akan didatangi oleh banyak orang, menjadi tumpuan semua orang. Orang yang baik datang kepadanya, orang yang biasa-biasa datang kepadanya, orang miskin datang kepadanya, orang kaya datang kepadanya, orang pejabat datang juga kepadanya, bahkan penjahat merasa nyaman dengan orang yang baik. Ini orang-orang yang pikirannya akhirat. Kita perhatikan guru-guru kita dulu yang soleh, yang pikirannya hanya akhirat, motivasi hidupnya hanya akhirat. Siapapun merasa nyaman, merasa tentram, merasa senang bersama dengan beliau-beliau. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang cita-citanya, obsesinya, pikirannya akhirat. Kemudian anugerah yang ketiga,
wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Apa maksudnya dunia datang dalam keadaan hina? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran. Pikirannya tenang, pikirannya santai, tetapi rizkinya diatur oleh Allah, mudah datang kepadanya. Yang ketiga, memang dunia datang dengan hina kepadanya sampai yang bersangkutan menolak-nolak, tidak mau pemberian dunia itu, karena memang pikirannya hanya akhirat. Nah, ini saudara, 3 anugerah ini yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pikirannya, motivasi hidupnya, cita-cita perjuangannya adalah akhirat. Kemudian potongan kedua di dalam hadis ini, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, menjadikan dunia sebagai cita-citanya, menjadikan dunia sebagai obsesinya, menjadikan dunia sebagai tujuan perjuangannya, apapun yang dia lakukan tujuannya semata-mata mencari dunia, maka apa? Orang yang pikirannya dunia terus, oleh Allah akan diberikan 3 akibat. Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Orang ini senantiasa merasakan galau, merasakan risau, merasakan gelisah tentang rizki yang akan datang. Dunia yang diperolehnya, betapapun banyak yang ia dapatkan, tidak akan pernah menjadikannya puas. Mengapa? Orang ini yang dipikirkan hanya urusan dunia. Ini yang pertama. Dan ini sebagai siksaan bagi orang yang hanya memikirkan dunia. Di dunia oleh Allah diberikan sanksi yang berupa galau, risau, gelisah, dan susah tentang rizki yang akan datang. Kemudian yang kedua, orang yang pikirannya dunia terus, wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Orang yang pikirannya dunia terus, motivasinya dunia terus, yang namanya dunia ada tahta, ada harta, ada wanita atau kedudukan. Orang yang pikirannya dunia terus itu mudah bermusuhan dengan orang lain. Dia mudah dengki kepada orang lain, mudah berburuk sangka kepada orang lain, mudah benci kepada orang lain, dan orang lain juga tidak suka kepadanya karena dia memang tidak suka kepada orang lain. Ini orang-orang yang pikirannya dunia terus. Karenanya kita perhatikan, Allah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Orang-orang yang pikirannya dunia terus, yang asalnya mereka menjadi teman koalisi, lama-lama berubah menjadi lawan oposisi. Kadang-kadang di dalam institusi keluarga, ketika ada orang tua meninggal, lalu anak-anaknya berantem, bertengkar karena urusan dunia. Ini memang benar apa yang dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pikirannya dunia terus, yang kedua oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dicerai-beraikan dengan orang-orangnya, mudah bermusuhan, mudah berantem. Kemudian akibat yang ketiga, orang yang pikirannya dunia terus, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia yang datang kepadanya hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sedangkan yang tak ditakdirkan tidak datang, tidak akan datang kepada orang tersebut. Walaupun dia telah peras keringat, banting tulang, kemana-mana semuanya dimusuhi, tetapi bukan takdirnya kaya, bukan takdirnya memperoleh jabatan, tidak akan diberikan jabatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanksi kepada orang yang hanya pikirannya dunia terus. Dari sini hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita, saudara-saudara. Pertama, visi misi hidup kita perlu kita atur, perlu kita manage dengan baik. Apapun yang kita lakukan, apapun tindakan yang akan kita jalankan, jangan lupa pertimbangan utama
dari perjuangan kita, perbuatan kita adalah pertimbangan akhirat. Karena orang yang pertimbangannya akhirat, dalam setiap tindak langkahnya oleh Allah akan diberikan 3 anugerah. Kaya hati, kemudian mudah rukun dengan sesama, kemudian juga rizkinya datang dalam keadaan hina atau dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, kita berhati-hati. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, motivasinya, tujuannya, obsesinya, niatnya, cita-citanya hanya untuk meraih dunia atau kekayaan atau jabatan semata. Mengapa? Karena ini akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Seperti selalu perasaan cemas, galau, gelisah, risau, susah, kemudian mudah bermusuhan, mudah dengki, suudzon, berburuk sangka, iri hati dengan orang lain. Kemudian yang ketiga sebagai sanksi yang terakhir, dunia yang diberikan, yang datang kepada kita hanya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang ketiga juga memberi pelajaran kepada kita. Kalau suatu ketika di dalam hati kita ada perasaan galau, ada perasaan risau, perasaan susah tentang rizki yang akan datang, jangan-jangan karena hati kita selalu memikirkan dunia, lupa dengan urusan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasalat 'ainun binawar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم. اللهم ثبتهم. Allahumma saddid ramyahum
اللهم آوهم يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود والصهاينة والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمرهم تدميرا. يا جبار يا قهار يا منتقم يا ذا البطش الشديد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله